Kak Siska. Kak Siska jangan gangguin aku Kak Siska, aku lagi serius nih Kak. Ih serius amat, baca apa sih Kalisa? Aku tuh lagi baca buku cerita Kak, ceritanya tuh seru banget. Kakak jangan gangguin Kak, nanti aku gak bisa nyimak ceritanya. Ih Kalisa, Kak Siska mau kasih tahu ya, Kak Siska juga punya buku cerita yang bagus. Oh iya, apa tuh Kak? Namanya Alkitab. Nih tulisannya Holy Bible. Di dalam sini nih Kalisa banyak cerita-cerita yang bagus dan juga luar biasa. Oh begitu. Gak cuman itu Kalisa, tapi ceritanya juga berkuasa Kalisa. Wah hebat ya Kak. Kak Siska nanti aku boleh pinjam gak Kak? Boleh dong. Terima kasih Kak Siska. Sama-sama Kalisa. Ayo adik-adik penasaran dengan ceritanya tentang isi Alkitab ini? Ayo adik-adik sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau bersama-sama tundukkan kepala, lipat tangan kita dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Ayo adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu Tuhan pada setiap kami hingga hari ini Bapak. Bapak sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapak. Biarlah semuanya berjalan dengan baik. Dan Bapak, sekarang kami anak-anak-Mu siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan sama-sama Kak Jeffrey katakan amin. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan kita adik-adik. Yuk kita mau memuji Tuhan adik-adik. Kita mau bersuka cita dalam hadiratnya. Jesus is the healer of body, weak and frail. Jesus died and rose again, so pain will not prevail. Jesus is the healer of hearts made sick by sin. Jesus died and rose again to give us life in Him. Jesus will heal us, 'cause Jesus is the healer of the world. Jesus is the healer. Let's sing this song. Jesus is the healer of bodies weak and frail. Jesus died and rose again, so pain will not prevail. Jesus is the healer of hearts made sick by sin. Jesus died and rose again to give us life in Him. Jesus will heal us, 'cause Jesus is the healer of the world. Yes, Jesus is the healer of the world. Adik-adik yang percaya katakan amin. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita buat firman Tuhan adik-adik. Kita percaya ya bahwa firman Tuhan sanggup menyembuhkan adik-adik. Kita punya iman di dalam Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita mau memuji, menyembah Tuhan. Mari buka hatimu adik-adik. It seems like there's so much to hope for, so many dreams I wish they all could come true. When I think about your ways, Lord, it gives me so much faith in all that you do. Faith to see beyond what I can see. Faith to know that you will do.
Amin. Pada zaman dahulu kala, di Kapernaum ada seorang perwira Romawi atau seorang tentara yang memimpin 100 orang prajurit Romawi. Suatu hari, salah satu pekerja di rumahnya sakit. Perwira ini pernah mendengar tentang Tuhan Yesus. Dia meminta para pemimpin Yahudi untuk meminta bantuan ke Tuhan Yesus agar menyembuhkan pekerja yang sakit itu. Ketika Yesus datang ke Kapernaum, para pemimpin Yahudi tadi datang ke Yesus dan memberitahukan permintaan dari sang perwira. Mereka bilang, prajurit itu orang yang baik hati, dia layak untuk ditolong. Dia berbuat baik kepada orang Yahudi dan membangun rumah ibadah untuk kita. Dan Tuhan Yesus pun mau menemui pekerja yang sakit itu. Waktu Tuhan Yesus menuju rumah pekerja yang sakit itu, beberapa teman dari perwira itu datang menemui Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, Engkau tidak perlu susah-susah datang." Karena perwira itu merasa tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahnya, dia pun merasa tidak layak untuk datang kepadamu. Dia meminta agar Tuhan mengatakan sepatah kata saja dari jauh. Kata-katamu berkuasa dimanapun engkau berada. Ketika Yesus mendengar hal itu, dia tersenyum. Sambil melihat ke para pengikutnya, Yesus berkata, "Di antara orang Yahudi di Israel, aku belum pernah menemui orang yang mempunyai iman seperti ini." Teman-teman perwira itu kembali ke rumah perwira itu dan melihat pekerja yang sakit itu sudah sembuh total. Setelah berbicara di depan orang banyak, Tuhan Yesus pergi ke kota Kapernaum. Ternyata Kak Durman dan adik-adik di rumah, di kota Kapernaum ada seorang perwira Roma yang mempunyai hamba yang sangat disayanginya. Hamba itu sedang sakit dan hampir mati, adik-adik. Ketika perwira itu mendengar tentang Tuhan Yesus, adik-adik, perwira itu meminta beberapa tua-tua Yahudi untuk mengundang Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan hambanya. Nah, tua-tua Yahudi ini datang kepada Yesus, memohon kepada Yesus untuk dapat menolong perwira ini. Kata mereka, ia adalah orang baik yang suka memberi, adik-adik. Tua-tua Yahudi itu apa ya? Mengapa bukan perwira itu yang meminta tolong kepada Yesus? Eleanor dan adik-adik di rumah, tua-tua Yahudi itu adalah orang yang memerintah di Israel. Karena perwira itu bukan orang Yahudi dan Tuhan Yesus adalah orang Yahudi, maka ia tidak berani meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Lalu Yesus pergi ke rumah perwira itu. Ketika di dalam perjalanan, beberapa sahabatnya perwira Roma ini mendatangi Yesus untuk menyampaikan pesan dari perwira itu, adik-adik. Pesan apa, Kak? Nah, Eleanor, agar Tuhan Yesus tidak perlu datang ke rumahnya, tetapi Tuhan berkata sepatah kata saja, maka hamba perwira itu akan sembuh karena perwira itu merasa tidak layak bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan ia percaya, adik-adik, meskipun Tuhan tidak datang, perkataan Tuhan itu berkuasa. Tuhan Yesusnya menjadi heran mendengar iman perwira itu, karena Tuhan Yesus belum pernah menemukan orang Yahudi yang mempunyai iman seperti itu, adik-adik. Iman seperti apa, Kak, maksudnya? Seperti iman perwira itu, Eleanor dan adik-adik di rumah. Dan saat itu juga hamba perwira yang di rumah menjadi sembuh. Keren sekali, hanya berkata saja bisa sembuh. Tidak perlu obat atau dokter ya, Kak? Obat dan dokter ada batasnya loh, adik-adik. Tapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka adik-adik, Eleanor, dan semua keluarga kita bisa sembuh. Benar sekali Kak Durman dan adik-adik yang ada di rumah. Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup. Kuasanya Tuhan Yesus masih sama sampai sekarang ini, adik-adik. Jadi ketika adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus dan perkataannya, maka mujizat itu akan terjadi kepada adik-adik semuanya. Betul, Kak Jupri. Apakah adik-adik di rumah maupun Eleanor mau untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan perkataannya? Mau dong, Kak. Aku mau merasakan mujizat Tuhan seperti perwira itu. Bagus sekali, adik. Adik-adik di rumah, kita tetap percaya sama Tuhan Yesus. Eleanor dan adik-adik di rumah, bagaimana firman-Nya? Seru bukan?
Pastinya seru Kak Durman. Nah, sekarang adik-adik Kak Durman dan Kak Jepri undang untuk kita ayat hafalan yang tertulis di dalam kitab Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Seru ya Kak Jupri dengan ayat hafalannya ya? Seru sekali Kak Durman. Wah, adik-adik sudah menghafalkan ayat hafalan. Saatnya kita untuk aktivitas. Shalom Papi Mami, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya Ardian yang akan memandu anak-anak Anda beraktivitas hari ini. Mari kita siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Daun-daunan, karton tebal, gunting, spidol, jangka, uhu cair. Papi Mami ambil jangka. Papi Mami bantu buatkan lingkaran buat anak-anak. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada jarak sekitar 2 cm di kiri dan di kanan. Adik-adik, Papi Mami sudah siapkan bahan-bahan untuk kita beraktivitas hari ini. Kalian sudah siap? Ayo kita mulai. Potong daun-daunan dari tangkainya. Jangan sampai daunnya sobek atau rusak ya adik-adik. Adik-adik bisa menggunakan gunting khusus anak-anak. Papi Mami, selama adik-anak menggunting, tolong diawasin ya. Oleskan lem uhu di karton yang sudah dikasih pola lingkaran. Ambil daun-daun, lalu kita akan tempel daun-daunnya, lekatkan ke karton yang sudah diolesi lem. Jangan saling bertumpukan daunnya, jadi pas lem daun secara menyilang. Papi Mami bantu anak-anak dalam menempel daunnya ya. Terakhir, Papi Mami tuliskan ayat hafalan untuk minggu ini ya. Diambil dari Matius pasal 21 ayat 22. Bunyinya, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Nah, selesai aktivitas hari ini. Ini adalah hiasan dinding mahkota kerajaan Romawi. Jangan lupa fotokan hasil karya kalian dan kirim ke nomor WhatsApp di bawah ini atau ke Instagram @GBI Purinda. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, ajak anak-anak untuk berdoa untuk teman-teman ataupun saudara yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit atau kesehatannya terganggu. Percayalah kepada Tuhan Yesus, mungkin kesembuhan itu tidak langsung terjadi, tapi mintakan anak-anak untuk tetap setia berdoa. Kenapa? Karena kuasa Tuhan Yesus tidak terbatas. Nah, Tuhan Yesus pasti mendengar setiap doa yang dinaikkan oleh anak-anak setiap harinya. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Sekarang kami mau memberikan persembahan yang terbaik ya Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan ya Tuhan, agar mereka lebih diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ayo adik-adik, kita mau memuji Tuhan lebih lagi adik-adik. Firman Tuhan sanggup menyembuhkan adik-adik. Menari buat Tuhan kita, yuk. Lihatlah, Dia datang melawan seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Lihatlah, Dia datang melawan seluruh bumi
berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa beribadah dengan sehat dan kuat. Sekarang kami mau mengakhiri ibadah ini dengan memohon berkat-Mu ya Tuhan. Berkati kakak-kakak, berkati guru-guru, berkati dan jagai teman-teman semua agar terhindar dari COVID-19 ya Tuhan. Berkati juga dan lindungi keluarga papa mama, kakek nenek. Berkati dan lindungi juga saudara-saudara ya Tuhan. Berkati dan lindungi sekali ya Tuhan Bapak Gembala Samuel Gunawan ya Tuhan. Berkati juga Presiden Indonesia ya Tuhan. Pulihkan Indonesia dari pandemi COVID-19 ya Tuhan, agar COVID-19 cepat berlalu ya Tuhan. Firman-Mu menyembuhkan kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menyembuhkan orang-orang yang sudah terkena COVID-19 ya Tuhan, agar mereka bisa sehat dan kuat kembali ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik angkat tangannya. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu berkat kasih, sukacita, damai, dan sejahtera yang daripadanya, yang selalu menyertai setiap adik-adik, baik itu di tempat studi, di dalam keluarga, di tempat bermain, dimanapun adik-adik berada. Biarlah adik-adik menjadi anak yang takut akan Tuhan mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama Kak Jeffrey katakan, amin. Happy Sunday! God Bless you! Happy Sunday. God bless you. Bye. Adik-adik, yuk nobar nonton bareng kakak-kakak sekolah minggu ibadah online DNA Kids. Acaranya pasti seru loh. Ada games dan hadiah menarik untuk adik-adik. Nah adik-adik, catat tanggalnya, jamnya, dan jangan lupa hubungi Kak Lilik untuk link Google Meet-nya. Tuhan Yesus memberkati.